wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, teman-teman saya, Prof. Titi, Dr. Mahmud, Yasnawi, Prof. Budi Santoso, tadi ada Pak Dirjen sudah pergi. Eh, Teman-teman semua, para guru besar, hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada forum komunikasi ini, Dr. Jul dan kawan-kawan telah memberikan kesempatan saya memberikan beberapa hal, barangkali singkat saja karena saya yang terakhir ya. Dr. Kurnia jangan panjang-panjang ya. Jadi saya hanya fokus pada kolegium. Jadi ini yang jadi perbincangan akhir-akhir ini. Saya berikan judul Quo Vadis Collegium ya. Quo Vadis itu kita tahu bahasa Latin kemanakah engkau pergi. Jadi kolegium ini seakan-akan sudah meninggalkan eh, profesi dan masuk ke pemerintah, kok kementerian ya. Dan ini akan membahas mengenai perubahan peran dan eksistensi kolegium dalam Undang-Undang 17 tentang kesehatan. Ya. Slide. Nah, hiruk-pikuk pembicaraan akhir-akhir ini, sejak beberapa bulan terakhir, bahkan hampir sudah 1 tahun ya, diawali dengan Undang-Undang Kesehatan. Saya kira inilah eh, asal muasal kenapa terjadi permasalahan dalam pendidikan kedokteran, ya, proses pendidikan, kemudian sistem pendidikan, kemudian terjadi, saya dapat mengatakan ini suatu eh, degradasi dari pengakuan terhadap profesi, khususnya kolegiumnya. Jadi ini demonstrasi yang diadakan oleh dokter-dokter, ribuan dokter waktu itu, saya ingat, dan memang demo ini di depan gedung DPR, saya kira teman-teman semua masih ingat, barangkali ada yang ikut juga. Kita demonstrasi di sana menyampaikan apa namanya, tuntutan agar undang-undang kesehatan ini diperbaiki atau ditunda. Tapi akhirnya setelah eh, melakukan advokasi dengan beberapa fraksi, akhirnya undang-undang ini kan jadi juga gitu ya pada akhir tahun 2023. Nah, sampai sekarang permasalahan yang muncul banyak sekali. Tapi malam ini saya akan menyinggung masalah kolegium saja. Slide, ya, next. Nah, ada beberapa poin. Di sini saya menyebut ada suatu proses akuisiasi, ya, akuisisi otoritas dan peran kolegium oleh pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini ya mungkin banyak yang tidak sependapat, tapi kita bisa melihat nanti apa yang terjadi. Kemudian positioning kolegium dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 dalam praktek kedokteran dibandingkan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Kemudian pasal-pasal dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang 1723 tentang kolegium. Terus, next. Ya, ini yang tadi sama. Terus, ya. Nah, Quo Kolegium ini pernah saya tulis di rubrik opini Media Indonesia bulan April tahun 2004. Ya, kita semua sudah tahu barangkali bahwa kolegium ini merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi selama ini ya, untuk tiap-tiap cabang disiplin ilmu yang mengampu cabang tersebut seperti tercantum dalam Undang-Undang 13 Undang-Undang Pasal Butir 13 Undang-Undang 29 tentang Pradok ya. Lain. Nah, di sini dalam satu pasal itu terjadi yang saya sebut akuisisi otoritas kolegium oleh pemerintah karena kolegium ini tidak lagi independen, ya, dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ya, next. Dan dalam praktek kedokteran seharusnya ada perbedaan dan pemisahan antara otoritas pemerintah dan otoritas profesi. Dan ini harus jelas bahwa otoritas profesi itu dalam keilmuan, body of knowledge-nya itu tidak bisa campur tangan oleh pemerintah. Ya, saya kira ini suatu hal yang kalau ini terjadi memang suatu anomali menurut saya. Sulit untuk mencari suatu negara di mana otoritas profesinya itu diatur oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu tidak ada ya, barangkali agak sulit. Saya baru
mempelajari beberapa negara, termasuk negara maju, Amerika, Australia, dan negara tetangga, ya semuanya eh, yang namanya college science seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Prof. Titi ya. Saya kira authority itu ada pada profesi dalam menentukan standar kompetensi, standar pendidikan dan sebagainya. Kemudian nanti baru disahkan. Terus, nah ini kalau dilihat dari posisi kolegium dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 dibandingkan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Di sini sangat terlihat bahwa kolegium ini yang berkoordinasi dengan program studi atau departemen atau universitas, berkoordinasi dengan konsil MKKI yang ada dan Kementerian Kesehatan. Dan selama ini sebetulnya harus diakui ini sudah berjalan baik, sudah berjalan baik sekali, ya. Misalnya kolegium menyusun standar pendidikan, standar kompetensi, kemudian didiskusikan dengan konsil kedokteran. Di dalam konsil kedokteran ini ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan, ada perwakilan dari kolegium, semuanya ada di sana. Dan kemudian standar ini, ya, kolegium juga berkoordinasi dengan program studi apabila ada beberapa hal yang penting, dan standar ini digunakan oleh program studi atau universitas untuk melaksanakan pendidikan profesi terutama, ya. Tapi dalam Undang-Undang 17 kita lihat di sini, ya, Kementerian Kesehatan membawai konsil kedokteran karena konsil kedokteran ini di dalamnya ada kolegium sebenarnya, ada kolegium yang merupakan eh, pelengkap dari konsil, ya. Jadi kolegium kesehatan namanya. Nah, kolegium kesehatan ada kolegium spesialis dan ada representasi kolegium spesialis. Kemudian next, ya. Jadi di sini jelas ya, dalam beberapa pasal disebutkan kolegium kumpulan ahli dan kumpulan ahli dan dari ilmu disiplin ilmu ya dalam menjalankan tugas dan fungsi secara independen, tapi merupakan alat kelengkapan konsil. Sementara konsil sendiri diangkat dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Artinya independensi kolegium sudah tidak ada di sana, ya. Kemudian dalam rangka pembinaan dan sebagainya, kemudian pemerintah pusat dibantu oleh konsil dan atau kolegium. Atau ya. Kemudian pasal 197 disebutkan bahwa persyaratan satu rumah sakit itu sebagaimana masuk ayat 5 dilakukan oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan kolegium. Kolegium dilibatkan. Terus, nah dalam undang-undang praktek kedokteran, kolegium ini tidak menjadi alat kelengkapan konsil. Kolegium berdiri sendiri ya. Tidak merupakan alat kelengkapan konsil. Tapi konsil, ya, di dalam konsil kedokteran itu ada perwakilan dari kolegium, ada perwakilan Kementerian Kesehatan, ada representatif dari Kementerian Pendidikan, dan bahkan dari masyarakat. Terus, nah konsil bertanggung jawab pada Menteri Kesehatan. Artinya kolegium tidak independen sama sekali. Ya. Terus, nah kemudian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan anggota kolegium diatur dan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, saya kira inilah yang jelas bahwa otoriti dari kolegium sudah diambil alih oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah. Next, ya. Terus, nah dalam beberapa pasal ya disebutkan bahwa standar nasional dimaksud merupakan kolegium. Kolegium itu selalu dilibatkan ya. Dilibatkan saja ya, bukan merupakan penentu atau penyusun dari standar atau standar kompetensi atau standar pendidikan. Terus ya, di dalam pasal 733 disebutkan kalau kolegium sudah bertanggung jawab pada Menteri Kesehatan melalui Konsil Kedokteran. Nah, di sini ada tanya bahwa independensi kolegium sudah tidak ada lagi dan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. Dan kita tahu bahwa sekarang sudah ada kolegium kesehatan yang jumlahnya 78 kalau nggak salah, ya. Diangkat oleh Menteri Kesehatan, ada surat keputusannya dan melalui panitia seleksi, ya, ya seperti panselnya pemilihan anggota KPU sama, ya, seleksi oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh menteri, ditunjuk lagi. Masa bakti anggota kolegium 3 tahun. Terus next,
Ya, di sini juga disebutkan bahwa bertanggung jawab pada Menteri Kesehatan. Di masa lampau, Konsil Kedokteran itu bertanggung jawab pada Presiden langsung sebagai kepala negara. Terus, next. Nah ini balik-balik lagi, kembali. Ya, susunan konsil itulah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, saya kira 2024-2008. Ya. Di sini memang konsil kedokteran itu ada dalam konsil kesehatan. Ini suatu yang tidak lazim. Ya. Medical council itu, medical council itu terpisah, ya harusnya. Karena itu dalam judicial review eh, ke Mahkamah Konstitusi tahun Undang-Undang 36 2014 itu konsil kedokteran tadinya dimasukkan dalam konsil tenaga kesehatan dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi harus terpisah ya. Nah sekarang justru konsil kedokteran dimasukkan di dalam konsil kesehatan. Nah ini yang menjadi aneh. Kemudian saya menyebutnya ini satu anomali sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, di konsil kedokteran ini hanya satu orang. Bisa dibayangkan anggota konsil kedokteran itu hanya satu orang. Ya, ya komisi dalam susunan konsil dari kedokterannya. Terus waktu itu hanya ada paling nggak ada 6 ya. Nah, oleh karena itu eh, kita pernah dengar, barangkali belum baca di koran ada somasi kepada Menteri Kesehatan tentang pengangkatan anggota kolegium. Ya. Karena Menkes dianggap telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan wewenangnya untuk mengatur ketentuan persyaratan ya serta pekerja kolegium kesehatan. Dan ini dituntut untuk diminta untuk menghentikan proses pemilihan. Tapi ini telah berjalan. Saya kira nggak ada beritanya lagi mengenai somasi ini. Terus, nah ini terjadi 10 tahun yang lalu, tahun 2014, 2020 kita Konsil Kedokteran itu dilantik oleh presiden di Istana Negara. Dan ini suatu eh, institusi yang betul-betul independen yang tidak bergantung kepada eh, presiden di sini dalam sebagai kepala negara ya. Jadi kebetulan di Indonesia itu kan kepala negara sama kepala pemerintahan sama. Kepala negara sama kepala pemerintahan di negara-negara dengan kerajaan seperti Thailand itu konsilnya di bertanggung jawab pada raja bukan pada perdana menteri. Nah ini harus dibedakan. Nah Indonesia karena presidensial jadi presiden kita sama kepala kepala negara kepala pemerintahan sama. Nah ini yang membedakannya ya. Saya kira ini penting sekali dan saya kira ini tidak akan terjadi lagi nih ya. Terus next. Nah eh, teman-teman kalian saya sampai pada akhir kesimpulan. eh Nah, ini ada yang chat ini. Kemudian eh, bahwa konsil kedokteran itu dulu diterima di eh, eh, International Medical Regulatory Authority itu karena konsil kedokterannya independen. Nah, sekarang sebetulnya eh, organisasi International Council saya kira bisa mengeluarkan Indonesia karena posisinya sudah tidak independen lagi. Nah, di dalam Undang-Undang 17 tentang kesehatan menyebabkan terjadinya anomali sistem dan pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran yang tidak mengikuti sistem global. Dan di mana-mana sebetulnya sistem pendidikan profesi itu otoriti daripada kolegium atau profesi. Nah, di sini kolegium tidak lagi independen dalam menentukan kebijakan, menyusun standar pendidikan kompetensi dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan otoritas dan peran kolegium telah diakuisisi oleh pemerintah dan diperlukan langkah konkret dan strategi organisasi profesi apakah dengan advokasi atau melalui jalur hukum. Terus, next. Nah, di sini sebetulnya sudah ada judicial review dari salah seorang guru besar atas nama pribadi sebetulnya. Judicial review tentang posisi kolegium ini karena eh, proses ini sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi tapi belum selesai ya. Eh, terus nah dulu ya kita sering mendengar pengambil alian semua posisi-posisi authority dari profesi atau kolegium ini, pemerintah menyatakan bahwa let's government to govern, biarkan pemerintah memerintah gitu ya. Padahal ini suatu kekeliruan ya. Coba next, itu salah. Government to govern dalam bidang otoriti profesi tidak bisa diatur gitu.
ya. Berkoordinasi bisa. Terus selanjutnya, nah, kembalikan eksistensi peran dan kolegium seperti yang berlaku secara universal dan stoplah upaya degradasi terhadap profesi saat ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan eh, berkenan dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan pada kesempatan ini. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.